Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dewi Angie. Hari ini cuacanya sangat bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di depan sudah sangat cerah. Tapi masih sedikit dingin ya, tapi nggak sedingin kemarin-kemarin. Lumayan lah, masih ada terasa dinginnya. Cuma sinar mataharinya itu sudah sangat terang, sudah sangat terik. Hari ini tuh kita rencananya mau keluar tadinya, tapi kita lagi nungguin si Tim pulang, jadi kita bisa barengan keluar kotanya. Jadi sambil nunggu dia pulang, saya bikin cemilan. Kali ini saya bikin cemilan pempek teman-teman, tapi tidak ada ikan tenggirinya ya. Jadi hanya pakai tepung-tepungan saja supaya ya bisa menghapus kangennya kita sama pempek yang di Palembang. Nggak bakal sama sepertinya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini hanya cemilan rumah saja. Ikutin keseruan saya bikin pempek hari ini ya. Saya tuh sering bikin cemilan di weekend karena biasanya bisa untuk dibeku ya teman-teman. Jadi kayak pempek ini kan setelah saya bikin direbus, saya itu bekukan sebagian karena biasanya anak-anak itu kalau weekend mereka itu tidur malamnya itu telat. Jadi kalau misalnya malam-malam mereka masih pengen cemilan, bisa langsung dikeluarin, tinggal di air fryer dan udah bisa langsung dimakan. Jadi di sini ini pempeknya tidak ada pakai ikan tenggiri karena memang susah dapat ikan tenggiri yang segar. Kebanyakan ikan-ikan di sini itu udah di dalam packaging, dalam kemasan, dan saya itu sering merasa tidak aman ya kalau lihat ikan-ikan yang sudah dalam kemasan, karena pikiran saya ini ikan udah entah berapa lama dalam kemasan, walaupun sebetulnya harusnya itu biasa-biasa dan aman-aman aja karena kan sudah melalui pemeriksaan di sini juga ya. Cuma ya memang saya pribadi sering merasa lebih suka konsumsi ikan-ikan segar ya daripada yang sudah dalam kemasan. Walaupun pempek ini tanpa ikan tenggiri teman-teman, saya memang memakai sedikit perasa ikan sehingga tidak terasa tepung-tepungannya. Jadi masih terasa wangi ikannya ya. Nah, di sini saya memakai telur puyuh sebagai isian pempek kapal selamnya. Jadi telur puyuh itu saya bekukan dulu supaya lebih gampang waktu saya isi ke dalam. Nah, ini pempek ini juga belakangan baru saya pelajari dan saya bikin teman-teman, karena dulunya memang semasa kita tinggal di Indonesia itu jarang sekali ada bikinan begini, karena kan memang akses untuk beli makanan cemilan di Indonesia, di Medan apalagi, itu kan sangat gampang dan harganya juga relatif terjangkau. Jadi daripada ribet bikin-bikin, biasanya sih selagi di Medan saya tuh lebih banyak beli yang sudah jadi. Tapi karena selama saya tinggal di sini tidak pernah menjumpai makanan atau cemilan Indonesia kesukaan kami, ya terakhir saya belajar dan saya bikin-bikin sendiri ya, dan ternyata lumayan juga ya, bisa menambah ilmu.
Ini setelah saya rebus beberapa saat dan sudah kelihatan terapung, ini tandanya sudah matang. Ini akan kita angkat, kita dinginkan sebentar, lalu kita akan goreng. Walaupun pempek ini tanpa ikan tenggiri, kami sekeluarga sangat suka dengan cemilan ini. Jadi ini harus saya pisahkan sesegera mungkin menjadi 2 wadah, karena kalau misalnya tidak saya pisahkan bisa kita habisin dalam sekejap teman-teman. Jadi ini saya pisahkan yang langsung digoreng dan sebagian lagi saya simpan untuk saya bekukan nanti. Ini saya di dalam gudang guys, karena nggak nyangka ternyata anginnya itu masih sangat kencang, dingin. Kayaknya saya harus ganti jaket deh. Ini Pak Su mau ngapain? Oh, dia mau cuci mainan anak-anak. Aduh. Ini sampai ada yang gosong karena kita itu, saya sama Pak Su keasikan ngambil untuk dicemilin teman-teman, jadi lupa pempek yang dalam penggorengan, hasil ada yang sedikit kecoklatan, tapi fine-fine aja ya teman-teman, rasanya masih bagus. Malah menurut saya kalau misalnya lebih coklat itu lebih garing ya, lebih renyah. Dan ini adalah penampakan setelah saya potong pempeknya. Nah, kelihatan kan terpuyuhnya dan kedengaran kan teman-teman renyahnya itu gimana. Jadi meskipun tidak memakai ikan tenggiri, pempek yang kita bikin dengan tepung-tepungan saja ini memang cemilannya itu sangat enak ya teman-teman, kita itu sangat suka. Apalagi setelah dipakaikan dengan kuah cukonya. Walaupun kuah cuko kali ini terasa sedikit lebih encer karena kita kehabisan gula merah. Pak Su ini harus saya batasi makan pempek ini teman-teman, karena dia sangat doyan dan kalau nggak dibatasin dia bisa ngabisin sepiring penuh itu. Dan memang rasanya sangat enak teman-teman ya, saya sendiri juga sangat doyan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ikutin terus video kami berikutnya. Jangan lupa beri like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Bye.